Hai, aku Fai. Aku suka baca buku dan aku ingin sharing beberapa hal dari buku yang udah aku baca. Well, beberapa waktu lalu aku baca buku berjudul Nunci, Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain, Rahasia Hidup Bahagia dan Sukses dari Korea. Buku ini terbit pada tanggal 22 Juni tahun 2020 dan memiliki jumlah halaman sebanyak 268 halaman. Tidak begitu tebal, tapi juga tidak begitu tipis. Oke, membaca halaman awal-awal buku, aku menangkap maksud dari buku ini adalah ingin mengajarkan kita untuk berprasangka. Tapi bukan dengan cara yang asal-asalan. Bukan juga dalam arti berprasangka buruk terhadap orang lain. Ini lebih seperti berpikir dengan cepat dan mengambil tindakan terhadap situasi yang ada. Menurut aku, Nunci membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Aku rasa tidak semua orang bisa melakukan ini. Nunci tidak sesimpel kelihatannya. Itu pikirku. Makanya di dalam buku juga disebutkan ada orang yang bisa meraih nunci dengan cepat, ada juga yang lambat, dan level ketajamannya juga berbeda-beda untuk setiap orang. Yang membuat aku kagum di dalam buku ini juga sedikit menceritakan habit orang Korea atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan di sana masih dilestarikan sampai sekarang. Contohnya seperti menuangkan minuman untuk orang lain terlebih dahulu sebelum menuang untuk diri sendiri. Ini menunjukkan rasa hormat dengan melakukan hal secara terperinci. Nunci menekankan bahwa kita sebisa mungkin harus pertama-tama tidak melukai. Nunci merupakan sebentuk kecerdasan emosional. Hal berikutnya yang dibahas di dalam buku adalah perbedaan antara empati dan nunci. Kalau menurut pengamatan aku pribadi, empati bisa disalahgunakan untuk kepentingan seseorang atau kelompok tertentu. Sedangkan nunci itu seperti empati, tapi dengan didampingi logika. Jadi kita bisa memiliki keputusan yang pas dengan situasi yang sedang terjadi. Kemampuan mendengarkan juga diakui di dalam buku Nunci ini. Di dalam penjelasannya menyebutkan bahwa setelah pangan dan papan, kebutuhan utama manusia adalah perasaan bahwa ia didengar. Kebanyakan orang bahkan tidak peduli apakah Anda setuju atau tidak dengan mereka. Mereka hanya ingin Anda mendengarkan. Familiarkah kamu dengan keadaan seperti itu?
Misalkan pasangan sedang berkeluh kesah, jangan langsung dikasih kata-kata motivasi ataupun diberi penjelasan yang rasional. Cukup mendengarkan dan memahami perasaannya saja. Tidak ada yang lebih mengasyikkan daripada seseorang yang mendengarkan kamu dan karenanya terhubung dengan kamu. Dan tidak ada yang lebih membosankan daripada seseorang yang mengubah topik untuk fokus pada dirinya sendiri atau yang menunjukkan kehebatannya sendiri saat bercerita. Orang-orang seperti itu sama sekali tidak mendengarkan. Mereka hanya menunggu giliran untuk berbicara. Kemudian, aku rasa buku ini juga memihak kepada kaum introvert. Kenapa? Karena kaum introvert dianggap lebih bisa memahami dinamika sosial daripada kaum ekstrovert. Karena introvert lebih senang menarik diri dari keramaian dan suka mengamati hal-hal yang mungkin luput dari pandangan si ekstrovert. Semakin jauh aku membaca, buku ini malah menyebutkan untuk jangan berprasangka. Loh, kok aku jadi bingung sendiri? Di awal, aku menganggap bahwa nunci itu berprasangka. Tapi setelah aku baca ulang, pengertian dari nunci adalah suatu seni memahami dengan seketika apa yang orang-orang pikirkan dan rasakan, agar dapat meningkatkan kualitas hubungan dalam hidup. Justru kita harus mengosongkan pikiran dan menghilangkan prasangka, kemudian lihatlah situasi atau orang-orang sebagaimana apa adanya, dan bukan sebagaimana kamu harapkan. Ternyata, nunci ini kalau dipahami sangat kompleks ya. Jadi, nunci ini kita melakukan asumsi dengan data-data atau fakta-fakta yang ada yang terpampang di sekitar kita, seperti melakukan analisis dan hipotesis sebelum eksekusi. Eksekusi juga harus dilakukan dengan pas sesuai dengan posisi kita. Nunci ini juga bisa diawali dengan gut feeling atau insting. Kemudian kamu bisa mengumpulkan data untuk mendukung insting kamu. Lebih jauh aku membaca, aku menemukan kalimat yang begitu memotivasi berkaitan dengan rasa penat dengan pekerjaan. Kita semua pasti merasa lelah dan kadang mengeluh, kenapa rasanya tidak semangat untuk bekerja. Tapi kalimat di buku ini menyadarkan aku akan suatu hal. Bertanyalah kepada diri sendiri, bagaimana pekerjaan kamu membantu orang-orang lain. Terlepas dari betapa tidak signifikan atau tidak langsungnya bantuan itu. Mungkin kamu diharapkan bekerja sampai malam, sampai-sampai kamu masih tetap di sana ketika petugas kebersihan tiba. Tapi mungkin kamulah satu-satunya yang menyapa para petugas kebersihan itu. Dan tidakkah mereka pun layak untuk dihargai? Mereka pun lebih ingin ada di rumah. Ini bukan tentang diri kamu seorang. Apakah hal-hal kecil semacam itu membuat kamu menjadi lebih bersemangat,
melangkah menuju ke tempat kerja yang menyebalkan? Mungkin tidak, tetapi hal itu memberi kamu sesuatu yang lebih penting. Perasaan bermakna di tengah pekerjaan membosankan yang tanpa arah. Well, sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. See you in the next video. Bye.